Itu cerita Anda. Di masjid sekolah. Cerita kamu. Kok cerita saya sih, Bang? Apa? Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam. Tunjukkan teksnya kepada saya. Baik, saya bacakan ya, Bang ya. Baik, saya tampilkan lagi. Saya harus bolak-balik ini. Sebentar, tapi Abang tidak pernah dengar ini? Tidak pernah mendengar hadis ini bahwa setan bermalam di hidung? Pernah dengar. Pernah dengar. Baik, silakan, Bang. Silakan. Ya. Abu Hurairah Silahkan dibaca. radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, nih ya, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Ya, Nabi ya mengatakan nih, kalau orang muslim bangun tidur harus melakukan apa? Istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya karena setan bermalam di hidungnya. Betul? Jadi Anda sudah percaya dengan Muhammad bahwa setan bermalam di hidung Anda? Pernah percaya. Nah, begitu. Baik, sekarang jadi tidak meragukan lagi hadisnya, Bang ya? Tidak diragukan lagi hadisnya, Bang? Tidak meragukan lagi. Tidak meragukan. Baik, saya balik lagi kamera saya. Nah, jadi Bang, Anda ya. Jadi Anda pagi-pagi membersihkan. Gimana? Anda pagi-pagi menghirup air membersihkan lubang hidung. Nah, besok setannya balik lagi tidak, Bang? Balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, betul? Betul? Betul. Iya, artinya selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung kalian, betul? Betul? Bukan cuma orang Islam. Bukan cuma waduh, orang di Islam. mana dalilnya di sini? Di mana dalilnya di sini? Dengerin saya. Silakan. Dengerin saya. Saya mau bicara dulu. Silakan. Kasih saya kesempatan. Dalam teks tersebut, salah seorang, iya kan? Apakah di situ ada kalimat salah seorang Muslim atau salah seorang Islam? Salah seorang dari antara kalian. Salah seorang di antara kalian. Lah, kalian di situ pastilah orang Muslim, betul? Orang atau bukan? Ya orang, tapi kan di sini Bang Muslim, Edi betul? sendiri orang atau bukan? Saya orang, tapi saya bukan Muslim masalahnya. Lah, tapi di situ di teksnya tidak ada kalimat Muslim. Yang ada cuman baik, saya bacakan ya. Saya bacakan, Bang. Saya bacakan nih. Iya. Apabila salah seorang dari antara kalian di sini merujuk kepada orang-orang Muslim tidak? Tidak harus orang Muslim karena di dalam kalimat berat, tidak tertulis Muslim. Oke, baiklah. Intinya kalian mengambil air seperti itu, menghirupnya karena setan bermalam di sana. Nah, setelah kalian membersihkannya, sebentar, Bang. Setelah kalian membersihkannya, besok setan datang lagi, betul? Betul. Nah, habis itu dibersihkan lagi, setan datang lagi, bersihkan lagi, setan datang lagi. Nah, makanya saya bilang, Bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung Anda. Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Bang, setan tidak akan bermalam di hidung Anda. Karena pengikut Yesus bukan orang. Iya, begitu, Bang. Nah, sekarang begini, Bang. Ya, terserah Anda lah, begini. Intinya begini. Setan bermalam di hidung. Kemudian menurut Muhammad, setan juga makan pakai tangan kiri, betul? Minum pakai tangan kiri, betul? Iya. Sekarang gini aja. Dan salah satu setan sudah masuk Islam, betul? Iya, saudara-saudara. Jadi satu-satunya agama yang dianut setan adalah Muslim, betul?
Berat, saudara. Saya tanya dulu coba. Saya tanya dulu, saudara. Satu-satunya agama yang dianut setan agama apa? Agama Muslim. Agama Islam, saudara. Jadi salah satu setan akan masuk surga, betul? Ya. Betul, terserah. makanya saya bilang, Bang. Apa kata Yesus, Bang, di dalam Injil? Apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Setan itu adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta sudah jadi orang Islam, saudara-saudara. Dan akan masuk surga bersama dengan orang Islam. Silakan. Saya naik, Anda mengundang. Terus kenapa saya tidak diizinkan untuk bicara? Oke, silakan. Kita kasih kesempatan dia bicara. Silakan. Saya tidak akan tidak akan pergi dari tema, ya kan? Silakan. Ada setan di lubang hidung orang. Muslim. Dalam hadis ada kata-kata Muslim apa enggak? Ada kalimat Muslim? Di sini kan yang percaya orang-orang Islam saja. Loh, ada kalimat Muslim apa enggak? Di sini kalian berarti kalian ini merujuk kepada Muslim. Nah, terus kenapa temanya itu dikasih orang Muslim? Sedangkan dalam karena itu omongan Muslim. Muhammad terhadap kaum muslimin wal muslimat. Loh, ini orang bodoh ini sedunia yang Bang Edis ini. Berat, saudara-saudara. Apakah Anda datang kemari hanya untuk mengatakan bodoh dan bodoh? Tidak boleh begitu, saudara. Jawab saja begini yang gitu. Saya tanya, kan dalam hadis tersebut ada kalimat Muslim apa tidak? Kalau tidak ada, kata Muslim tidak ada. Ini ditulis orang Muslim. Tapi di sini merujuk kepada orang Muslim karena di sini dikatakan kalian di sini adalah pengikutnya Muhammad. Kalau orang pintar itu tidak merujuk kepada orang Muslim, tapi merujuk kepada semua orang. Oke, jadi di sini Muhammad ngomong sama siapa? Setiap manusia itu dihuni oleh setan. Makanya setiap orang dihuni oleh setan. Menganjurkan umat Islam, umat Muslim untuk berwudu, membersihkan segala tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena untuk membersihkan setan. Oke, sekarang saya tanya. Kristen, ada nggak anjuran untuk wudu? Lu kalau orang Kristen mandi, Bang. Kalau orang Kristen mau ke gereja mandi, kalau orang Islam cuci muka. Keteknya nggak dicuci, keteknya tidak disabun. Kalau orang Kristen, Bang, dengerin. Lebih bersih mana, mandi sama cuci muka? Mana lebih bersih? Orang Muslim itu mandi dulu. Tidak mandi kalian. Kalian kalau mau menghadap kepada Bang, dengerin. Kalian kalau mau menghadap Tuhan kalian, mau masuk ke masjid, kalian tidak mandi, tapi cuci muka saja. Betul. Nah, kalau kami mandi, Bang, mandi yang bersih. Kalau tidak mandi, bau. Sungguh kamu termasuk orang yang Islam baru mengajak diskusi. Di dalam Islam itu dianjurkan membersihkan hadas besar. Hadas besar itu yaitu mandi. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Saya punya teman. Dia habis nukang. Tok begitu kan keringetan. Oke? Nah, lalu terdengarlah suara azan azan siang, ya kan? Azan jam 12, ya kan? Nah, lalu saya tidak lihat dia mandi. Dia hanya mengambil air wudhu, dia cuci saja. Tidak mandi, keringatnya masih nempel di situ. Nah, kalau orang Kristen, Bang, kalau mau ke gereja dia mandi. Bersih mana, Bang? Mandi sama cuci muka? Kalau Anda Bang, saya tanya dulu, lebih bersih mandi atau cuci muka? Lebih bersih mandi. Nah, artinya orang Kareseng lebih bersih, Bang. Kalian cuci muka, kami mandi. Edis yang ganteng, kalau Anda bercerita tentang teman Anda, apa boleh saya bercerita tentang bos saya, juragan saya? Bang, sekarang kita bicara secara umum. Kita jangan bicara satu persatu. Oke, baik, sekarang begini, Bang. Saya punya bos, saya punya juragan, yaitu orang Kristen. Terus? Dia
bos saya itu dia di rumah makan. Lah, pada hari Minggu, pas dia mau pergi ke gereja, habis goreng-goreng dia habis langsung berangkat. Ah, bohong. Loh, kok Bang, bohong? saya, Bang, dengerin Bang saya. Edis itu Oke. bohong, bercerita Baik. tentang teman itu tadi. Loh, Gimana? Bang, banyak saya lihat zaman saya sekolah, Bang, sekolah waktu zaman masih SMA, nggak ada mereka mandi, Bang, nggak ada. Setelah mereka pelajaran jam ini jam 11, oh teng-teng pulang kan, kalau Jumat kan pulang cepat, zaman sekolah dulu, ya kan? Langsung pergi ke masjid. Kami kan ada ekstrakurikuler tuh jam setiap hari Jumat. Nggak ada mereka mandi, semuanya nggak mandi. Semuanya habis keringetan, bau-bauan di kelas langsung masuk ke masjid. Bau keringet di dalam masjid, Bang. Saya saksi. Saya dulu waktu SMA, saya sering ke masjid ikut-ikutan. Baunya setengah mati, Bang, kalau anak-anak sekolah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nggak ada satupun yang mandi. Loh, nggak ada satupun yang mandi, Bang. Itu fakta. Keringetnya Bukan numpuk fakta, semua. tapi itu cerita Anda. Di masjid sekolah. Cerita kamu. Kok cerita saya sih, Bang? Fakta. Tapi Itu saya, fakta dengar, Bang. tertulis. Dengar. Tapi saya, selama saya ke gereja, saya belum pernah lihat ada orang Kristen yang nggak mandi ke gereja, Bang. Mandi, wangi-wangi, datang ke gereja. Tapi, Bang, yang lebih penting daripada itu gini, Bang. Sebenarnya, Bang, di dalam Bible, Tuhan itu tidak melihat fisik, Bang. Tuhan itu tidak melihat pakaian. Tuhan itu tidak melihat bungkus, tetapi dia melihat hati. Seperti yang tertulis di dalam Bible. Manusia melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Tuhannya Abang lihat hati atau lihat kaki? Lihat hati. Oh, bohong. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Sejak kapan Tuhan kalian melihat hati? Nih, Anda lihat kaki ini, dan Anda lihat kaki ini. Ya, ini posisi duduk. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus begini? Tolong jelaskan. Men, seret. Coba jelaskan, Pak. Ini kenapa harus begini dan ini kenapa harus begini? Apa ini kaitannya dengan Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan Anda melihat kaki. Tuhan di dalam Bible melihat hati manusia. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalian tuh liatin kaki. Salah dikit kakinya tidak sah sholatnya, Pak. Walaupun begitu, Muslim tidak akan tahu kenapa kakinya begitu. Kecuali berasumsi. Iya, saya berani terjun dari Monas, Bang. Kalau ada orang Muslim yang tahu ini kenapa harus begini kakinya. Lompat saya dari Monas. Kecuali ngarang. Kalau ngarang pinter, Bang. Oh, itu kaki begini biar sehat. Kalau duduk begini, itu syaratnya begini. Tapi semuanya ngarang, nggak ada dalilnya. Coba tunjukin dalilnya di hadis. Kenapa posisinya harus begini? Satu ditekuk begini, satu begini. Coba. Gini, Bang. Ya. Silakan. Ini berarti sudah pergi dari tema yang tadi ya? Oh, mau balik lagi ke tema? Tema yang tadi itu belum selesai. Oke, silakan. Oh, kalau ini nanti langsung meninggal dia. Kita balik lagi. Nanti kalau kesini langsung meninggal, sudah. Oke, kita balik lagi ke tema yang tadi. Silakan. Mulai tadi yang dibahas, banyak Muslim itu kalah, itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang Muslim. Betul kan? Nah, kenapa tema ini ada tambahan kalimat Muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang Muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang Muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya, dan pengikutnya itu Muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, orang itu Muslim tidak? Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks ini, orang apa bukan? Saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Karena saya bukan termasuk pengikut Muhammad.
Bang, coba Dalam dengerin hadis pelan-pelan. tersebut- Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya, Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong Ya. begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Fuh, begitu kan? Seperti orang buang apa, buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Rohul Kudus, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat Muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi. Bang Edis, Besok datang lagi. Anda, Bang Edis, tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami. Dengar, saya bacakan ya, saya baca. Oh, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami, Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi, dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam. Betul? Sementara kata Yesus, bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat Muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu Bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat Muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang Muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba Bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda, Bang Edis, sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh, berat ini saudara. Makasih Kak Veto, makasih Roy, makasih.
Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, bagi teman-teman yang muslim kalau mau naik ya, persiapkan diri kalian dengan ilmu. Awas, jangan panjang-panjang jenggot kalian. Biasanya semakin panjang jenggot kalian, semakin pusing juga Anda. Saya bikin di sini. Ya, nanti saya tunjukkan bahwa ada syaitan, ada malaikat-malaikat atau bidadari-bidadari yang bergelantungan di jenggot Anda ya. Saya tunjukkan nanti dalilnya. Maka Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.